Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai topik elektrokimia. Ya, slide-nya disusun oleh Dr. Rukman Hertadi. Baik, dalam kuliah ini kita akan mempelajari elektrokimia yang artinya reaksi-reaksi kimia yang kemudian berkaitan dengan listrik. Nah, kita akan bagi materi ini menjadi dua bagian. Yang akan kita pelajari adalah dua jenis sel yang dinamakan sel Volta atau sel Galvani dan juga sel elektrolisis. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, belajar elektrokimia artinya kita mempelajari reaksi kimia yang kemudian berkaitan dengan listrik. Tentu kamu bisa juga menduga sampai di sini bahwa reaksi yang akan kita pelajari itu adalah reaksi yang kemudian melibatkan elektron, yaitu yang biasa kita sebut sebagai reaksi redoks. Redoks artinya reduksi oksidasi. Oksidasi artinya melepaskan elektron, sedangkan reduksi artinya adalah menerima elektron. Proses transfer elektron tersebut kemudian nanti berkaitan dengan elektro atau listrik. Nah, sel yang akan kita pelajari adalah sel Volta dan sel elektrolisis. Sel Volta juga sering disebut sel Galvani. Nah, untuk kasus sel Volta, reaksi redoks yang berlangsung secara spontan itu akan menjadi sumber energi listrik. Jadi dari proses kimiawi atau dari reaksi kimia, tepatnya reaksi redoks, akan kita hasilkan energi listrik. Bisa kita lihat pada gambar ini, misalnya kita punya dua gelas kimia. Yang pertama mengandung padatan Zn atau seng. Kemudian ini kita celupkan ke dalam Zn2+ yang merupakan suatu larutan dalam air ya. Kemudian di sistem yang lain kita punya Cu solid dan kita punya ionnya Cu2+ aquos juga di dalam larutan yang mengandung air. Nah, masing-masing padatan ini kita namakan elektroda dan larutan ini kita namakan elektrolit. Ya. Nah, di antara satu gelas dengan gelas yang lain biasa kita hubungkan dengan yang kita namakan salt bridge atau jembatan garam. Nah, jembatan garam ini gunanya adalah untuk menstabilkan muatan, untuk memberikan balance terhadap muatan yang ada di dalam dua sistem. Nah, saya jelaskan dulu ya. Pada daerah sini, ya, yang akan terjadi adalah suatu reaksi oksidasi. Zn solid akan mengalami oksidasi menjadi Zn2+. Oksidasi artinya apa? Dia melepaskan elektron. Yang akan dilepaskan adalah 2 elektron. Kenapa jumlah elektronnya 2? Karena saat kita menyetarakan reaksi redoks, yang kita harus samakan itu tidak hanya jumlah masing-masing atom di reaktan dan di produk, tapi juga muatannya. Oke? Kita bisa lihat di sini di reaktan muatannya adalah 0 karena di sini Zn netral saja. Sedangkan di kanan atau di produk kita punya Zn2+, kita punya muatan plus 2. Nah, supaya dia 0 juga kita harus tambahkan 2 elektron. Sebab 1 elektron itu bermuatan negatif. Untuk menetralkan 2+, kita tambahkan 2 elektron. Oke. Nah, jadi dalam proses ini nanti elektron akan dilepaskan. Elektron yang lepas tersebut nanti akan mengalir melalui kabel ini. Ya, ini ada aliran elektron. Kemudian elektron tersebut akan masuk ke sini. Nah, kalau kita letakkan voltmeter di sini, maka kita bisa ukur berapa besarnya voltase ya yang dihasilkan oleh sistem ini, yaitu 1,1 volt atau kita kenal juga istilah ini dengan perbedaan potensial ya. Nah, elektron yang dilepaskan itu nanti akan masuk ke sini. Elektron tersebut akan diterima oleh ion Cu2+. Ya. Cu2+ akan bereaksi dengan 2 elektron, kemudian dia akan menjadi Cu solid. Oke. Nah, pada gelas sebelah sini, ya, yang saya tunjuk ini, kita namakan ini adalah sistem anoda. Ya.
Karena terdapat di sini suatu elektroda di mana elektroda tersebut akan mengalami oksidasi. Oke, itulah yang kita namakan dengan anoda. Sebaliknya, pada gelas yang ini kita punya elektroda Cu. Nah, elektroda Cu ini kita namakan sistem katoda. Oke. Pada sistem katoda itu terjadi reaksi reduksi. Jadi di reaktannya kita lihat suatu ion misalnya di sini ya, tambah 2 elektron. Nah, yang perlu dipahami adalah pada anoda selalu terjadi oksidasi dan pada katoda selalu terjadi reduksi. Jadi pada anoda sistemnya pasti suatu reaksi yang melepaskan elektron, sedangkan pada katoda adalah suatu reaksi yang menangkap elektron. Nah, sekarang kita bisa bayangkan bahwa pada sistem ini nanti lama-lama akan terbentuk banyak ion positif, sebab Zn terus-menerus teroksidasi menjadi Zn2+. Maka daerah sini akan terlalu banyak ion positif. Sedangkan di daerah sini Cu2+ akan berubah menjadi Cu, maka daerah sini justru akan kekurangan muatan positif tersebut. Nah, salt bridge atau jembatan garam itu mengandung ion-ion, misalnya K+ dan Cl-, contohnya ya, suatu garam KCl. Maka K+ nanti akan masuk ke sini, yaitu ke tempat yang kekurangan positif. Sedangkan Cl- akan masuk ke sini, yaitu ke suatu ke sebagian gelas yang kemudian kebanyakan muatan positif ya. Jadi begitu cara salt bridge atau jembatan garam menyeimbangkan atau memberikan suatu keseimbangan terhadap muatan yang ada di anoda dan juga di katoda. Selain itu tentu salt bridge ini juga berfungsi untuk membuat suatu rangkaian tertutup. Jadi bisa dibayangkan ini adalah suatu rangkaian listrik ya, di mana elektron tersebut mengalir dari anoda ke katoda. Nah, di sisi lain kita juga bisa tentukan arah aliran arus. Aliran arus itu selalu berlawanan dengan arah aliran elektron. Elektron pasti akan mengalir dari anoda ke katoda. Selalu demikian. Mengapa begitu? Karena anoda adalah tempat lepasnya elektron. Sedangkan katoda adalah tempat masuknya elektron. Karena pada anoda itu reaksinya oksidasi dan pada katoda reaksinya adalah reduksi. Maka pasti elektron itu akan keluar dari anoda dan kemudian masuk ke katoda. Nah, aliran arus akan mulai dari katoda sampai ke anoda. Jadi aliran arus itu selalu berlawanan dengan arah aliran elektron. Nah, proses ini terjadi secara spontan. Jadi kalau kita punya seng, kita masukkan ke dalam ion Zn2+, kita punya Cu, elektroda Cu, padatan Cu, kita masukkan ke dalam larutan Cu2+, lalu kita hubungkan dengan jembatan garam seperti ini, dengan kabel seperti ini. Kita nanti akan membaca adanya beda potensial ya, adanya listrik yang dihasilkan oleh sistem ini, yang besarnya nanti misalnya 1,1 volt. Itu yang kita namakan sebagai sel volta. Jadi ada satu pasang reaksi redoks ya, di mana satunya melepaskan elektron, satunya menangkap elektron, dipisahkan di dua sistem biasanya seperti ini ya. Lalu ada jembatan garamnya dan nanti kita bisa baca berapa beda potensial atau berapa listrik yang dihasilkan oleh sistem tersebut akibat adanya aliran elektron secara spontan. Jadi sel volta biasanya kita membahas tentang reaksi-reaksi yang kemudian terjadi secara spontan dan dia akan menghasilkan energi listrik. Nah, sebaliknya yang bagian kedua, sel elektrolisis itu adalah reaksi-reaksi yang tidak spontan ya. Kalau ini tadi reaksi spontan menjadi listrik, kalau ini justru reaksi-reaksi yang tidak spontan yang kemudian didorong supaya tetap terjadi dengan cara memanfaatkan energi listrik atau disetrum gitu ya. Contohnya kita tadi tahu kalau Zn solid dan Zn2+, kemudian kita pasangkan dengan Cu2+, Cu solid. Secara spontan Zn ini nanti akan melepaskan elektron, sedangkan Cu nanti justru Cu2+ ya, nanti akan menerima elektron. Ini spontannya seperti ini. Kenapa dia memilih, kenapa Zn-nya kemudian yang teroksidasi, Cu yang tereduksi, nanti kita bahas lebih lanjut ya.
Bagaimana cara kita menentukan, oh ini spontan, itu tidak spontan? Tentunya kalian bisa menduga itu akan berkaitan dengan nilai energi bebas Gibbs atau delta G yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, berarti reaksi kebalikannya tentu tidak spontan. Misalnya Zn2+ tambah 2 elektron jadi Zn, ini adalah reaksi yang tidak spontan. Karena dia maunya begini ya, secara alamiah. Ini dia tidak spontan. Ini pun juga proses yang tidak spontan. Namun kita bisa paksa supaya proses ini tetap terjadi, ya, proses yang secara natural tidak spontan ini, kita paksa agar terjadi. Bagaimana caranya? Kita alirkan energi listrik ke dalam sistem tersebut. Jadi bisa kamu lihat di sini, kalau sel volta itu terhubung dengan suatu misalnya voltmeter ya untuk membaca berapa besar beda potensial yang dihasilkan. Kalau sel elektrolisis, ciri khasnya adalah ada power source ya, ada sumber energi listrik ya, misalnya aki atau baterai dan seterusnya ya, itu harus dikoneksikan ke sini dan kemudian dari sini barulah nanti elektron akan mengalir. Tetap elektron itu mengalir dari sini ya, anoda ke katoda. Untuk hal ini dia sama ya, anoda ke katoda. Cuma kalau ini elektronnya mengalir secara spontan. Aliran elektron yang secara spontan ini menyebabkan adanya beda potensial. Kalau ini akibat adanya energi listrik yang kita apply pada sistem ini, yang kita terapkan pada sistem ini, maka nanti ini terpaksa elektronnya harus dia lepaskan dan elektron tersebut juga harus diterima oleh ini. Oke, jadi beda utama antara sel volta dengan sel elektrolisis adalah ada tidaknya power source-nya, ada tidaknya suatu sumber energi. Kalau dia memiliki sumber energi yang kemudian memaksa suatu reaksi tidak spontan agar tetap terjadi, itu pasti dia adalah sel elektrolisis. Nah, kita bisa lihat bahwa pada sistem ini juga ada anoda, juga ada katoda, bisa ada salt bridge, bisa juga tidak ada ya. Untuk elektrolisis juga sering juga dilakukan di satu chamber saja ya, di satu gelas, tidak harus dipisah seperti ini. Tapi ciri khas utamanya dia punya ini ya, voltage source, suatu sumber energi lah kita katakan ya, sumber energi listrik atau bisa juga kita sebut power source. Tentu besarnya harus lebih besar dari 1,1 volt ya, agar dapat memaksa elektron ini dilepaskan oleh siapa sekarang yang melepaskan elektron? Cu ya. Cu harus melepaskan elektron, kemudian elektronnya mengalir ke sini dan diterima oleh Zn2+. Nah, ini tentu saja melawan kespontanan dari sistem voltaik atau sistem sel Galvani. Oke, yang penting adalah katoda di sini tetap adalah tempat reaksi reduksi. Oke. Dan anoda tetap tempat reaksi oksidasi dan elektron tetap mengalir dari anoda ke katoda. Bagaimana dengan aliran arus? Tetap juga berlawanan arah dengan arah aliran elektron. Nah, itu adalah beberapa hal yang sama ya dari elektrolisis dan sel volta. Yang berbeda apa? Yang pertama, kalau ini reaksinya spontan, yang ini reaksinya biasanya tidak spontan dan kemudian kita dorong oleh adanya suatu sumber energi listrik sehingga dia dapat tetap berjalan. Kemudian perbedaan yang kedua yang paling mendasar adalah yang ini tidak ada sumber energi listrik, yang ini ada sumber energi listrik tentu saja dengan besar tertentu ya. Kemudian beda yang ketiga adalah kutub positif dan kutub negatifnya. Di sini kita bisa lihat anoda merupakan kutub negatif. Sedangkan katoda di sini adalah kutub positif kalau kita kaitkan dengan voltmeter seperti ini ya. Anoda adalah kutub negatif dan katoda adalah kutub positif. Nah, di elektrolisis ini berlawanan ya. Sekarang justru katodanya yang dihubungkan dengan kutub negatif sehingga dia menjadi kutub negatif di sini dan anodanya yang kemudian menjadi kutub positif. Nah, itu adalah perbedaan lain antara elektrolisis dan sel volta. Silakan kamu rangkum apa saja perbedaan dan persamaan antara sel volta dan sel elektrolisis berdasarkan penjelasan saya barusan ya. Dan juga buatlah suatu cara gitu ya untuk kamu agar kamu bisa dengan mudah membedakan saat kamu melihat gambaran seperti ini, apakah ini merupakan suatu sel volta ataukah dia merupakan suatu sel elektrolisis ya. Kuncinya sebetulnya ini saja, melihat apakah ada power source atau tidak. Kalau ada dan power source tersebutlah yang mendorong reaksi, itu pasti dia sel elektrolisis. Kalau tidak,
Yang ada justru suatu alat untuk membaca adanya pertanda listrik yang mengalir. Nah, itu dia adalah sel volta. Tapi di luar itu tentu saja ada perbedaan lain dan juga ada persamaannya. Silakan kamu rangkum berdasarkan yang sudah saya jelaskan barusan. Oke, nah sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai sel galvani maupun sel volta, tentu saja kita harus fasih dulu dalam melakukan dalam memahami reaksi redoks ya, terutama yang berkaitan dengan menyetarakan dalam melakukan penyetaraan reaksi redoks. Jadi berapa elektron nanti yang akan dilepas, berapa elektron yang akan diterima pada suatu reaksi. Nah, kita harus mempelajari itu dulu. Ya, mungkin kamu juga sudah pernah belajar penyetaraan reaksi redoks, maka kemampuan itu akan sangat bermanfaat untuk mempelajari elektrokimia. Nah, reaksi redoks ini reaksi redoks harusnya ya, merupakan reaksi yang melibatkan transfer elektron dari satu zat ke zat yang lain. Ada yang namanya reaksi atau proses oksidasi yang dicirikan dengan adanya pelepasan elektron, dan ada juga reaksi atau proses reduksi yang dicirikan dengan adanya penangkapan atau pengambilan elektron. Misalnya kita punya logam Na, kemudian dia teroksidasi, maka dia akan menjadi Na+ dan akan dilepaskan satu elektron. Oke, ingat bahwa tidak hanya jumlah atomnya yang harus sama. Jadi ada satu Na, tapi juga muatannya harus sama. Kalau ini dia 0, netral ya, maka di sini kalau ada Na+, kita harus tambahkan satu elektron agar dia juga secara total diproduk bermuatan netral. Nah, kalau reaksi reduksi, kita akan lihat elektron ini tidak diproduk, tapi justru direaktan ya, karena reaksi reduksi itu ciri khasnya adalah penangkapan atau pengambilan atau penerimaan elektron ya. Misalnya Cl2, dia akan tereduksi menjadi Cl-. Pertama tentu kita harus setarakan jumlah Cl-nya ya. Kalau ini Cl2, di sini Cl-nya kita kalikan 2. Kemudian karena di sini muatannya menjadi -2, kita tidak bisa tambahkan sesuatu yang positif ya. Yang kita tambahkan itu selalu elektron. Nah, elektronnya karena ini -2, kita tambahkan di sini sebanyak 2 buah agar diproduk dia -2, muatan totalnya di reaktan pun muatan totalnya adalah -2. Misalnya ini adalah pasangan reaksi ya. Jadi Na akan melepaskan elektron, elektron tersebut kemudian diterima oleh Cl2. Nah, makanya kita bisa jumlahkan reaksi yang pertama dengan reaksi yang kedua. Kita sebut ini sebagai setengah reaksi oksidasi. Ini adalah setengah reaksi reduksi. Nah, kalau kita jumlahkan ini dengan itu, maka kita akan temukan pertama jumlah elektronnya tidak sama ya. Ini adalah 1 elektron, ini adalah 2 elektron. Tentu saja elektron itu jumlahnya harus sama antara yang dilepaskan dengan yang diterima. Maka yang harus kita lakukan adalah reaksi yang atas kita harus kalikan 2. Karena ini maunya nerima 2 elektron. Ini baru melepas 1 elektron, harus kita kali 2. Supaya nanti pas di atas reaksi oksidasinya melepas 2 elektron, di bawah reaksi reduksinya menangkap 2 elektron. Jadi ini kita semua kalikan 2, baru kita jumlahkan dengan reaksi yang bawah. Jadi setengah reaksi yang di atas yaitu oksidasi saja, plus setengah reaksi ini yang kita namakan setengah reaksi ya, karena dia membangun satu reaksi redoks, jadi ada setengah reduksi, setengah oksidasi. Nah, pasangan ini kalau kita jumlahkan dengan sudah mengalihkan ini dengan 2, maka nanti kita akan temukan reaksi totalnya adalah 2Na plus Cl2, jadi 2Na plus 2 Cl-. Tidak lagi di sini kita temukan elektron, sebab elektronnya jumlahnya sudah kita samakan. Nah, Na ini mengalami oksidasi. Nah, kalau dia mengalami oksidasi, dianya sendiri kita namakan reduktor. Karena dia mereduksi zat yang lain. Ya. Cl2 dia mengalami reduksi. Tapi Cl2 sendiri kita namakan oksidator. Karena dia mengoksidasi Na. Ya, jadi hati-hati dengan istilah itu. Kalau dia yang mengalami oksidasi namanya justru reduktor. Kalau dia mengalami reduksi namanya justru oksidator, karena ini adalah terkait dengan perannya terhadap zat yang lain ya. Dia mengoksidasi zat yang lain atau dia mereduksi zat yang lain tersebut. Nah, sekarang kita coba melakukan penyetaraan reaksi redoks yang sederhana.
Misalnya kita punya Al solid, nanti akan teroksidasi menjadi Al3+. Salah satu ciri reaksi oksidasi yang lain adalah adanya penambahan bilangan oksidasi ya. Kamu tahu konsep Bilox? Kalau ini Biloxnya adalah 0, kalau ini Biloxnya adalah +3. Tandanya ada peningkatan bilangan oksidasi. Nah, itu juga ciri khas dari setengah reaksi oksidasi. Berikutnya kita punya Cu2+, Biloxnya 2+, kemudian menjadi Cu yang muatannya adalah 0 atau Biloxnya adalah 0. Maka kita sebut reaksi ini reduksi ya, sebab ada penurunan Bilox. Jadi kalau Bilox bertambah itu oksidasi, kalau Bilox berkurang itu artinya terjadi reaksi reduksi. Nah, untuk menyetarakan reaksi redoks, kita bisa lakukan penyetaraan dengan metode setengah reaksi. Yang ini juga sangat umum untuk digunakan ya dalam kuliah kimia dasar ini. Jadi yang kita lakukan adalah pertama kita tuliskan setengah reaksinya. Jadi Cu2+ kita tuliskan menjadi Cu. Itu dulu ya. Cu2+ menjadi Cu. Nah, kemudian kita lihat jumlah Cu-nya sudah sama di produk dan di reaktan. Sekarang kita samakan jumlah muatannya. Di kanan Cu-nya muatannya 0, sedangkan di kiri atau di reaktan jumlah muatannya adalah 2+. Maka sebelah kiri yang muatannya 2+ ini akan kita tambahkan 2 elektron. Kenapa? Supaya totalnya juga 0, karena di produk muatannya adalah 0. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk setengah reaksi oksidasi, yaitu Al solid menjadi Al3+. Karena di sini muatannya 0, di sini muatannya 3+, maka 3+ ini akan kita tambahkan 3 elektron, supaya dia juga akan bermuatan 0 secara total. Nah, di sini kita sudah selesai menyetarakan setengah reaksi reduksi dan menyetarakan setengah reaksi oksidasi. Berikutnya yang kita lakukan adalah menjumlahkan reaksi ini. Tapi ingat bahwa saat kita menjumlahkan reaksi, kita harus menyamakan jumlah elektronnya. Karena jumlah elektron yang dilepas saat reaksi oksidasi harus sama persis dengan jumlah elektron yang ditangkap pada reaksi reduksi. Maka kalau ini 3, kalau ini 2, apa yang kita bisa lakukan? Reaksi yang atas kita kalikan dengan 3, dan reaksi yang bawah kita kalikan dengan 2. Oke, jadi ini kali 3, itu kali 2, baru nanti dijumlahkan dan kita dapatkan reaksi redoks yang setara seperti ini. Nah, nanti kamu akan dihadapkan dengan suatu konsep perhitungan, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ingat sekarang, nanti ada parameter yang namanya N, ya. N tulisannya, tapi bukan mol ya. Bukan mol zat, tapi N nanti dalam reaksi tersebut adalah mol elektron atau jumlah elektron. Nah, jumlah elektron tersebut, saya beritahu dari sekarang, adalah jumlah elektron yang kemudian ditransfer. Artinya apa? Kalau untuk reaksi ini, nanti N-nya berapa? Jawabannya adalah 6, ya. Karena nanti akan ada 6 elektron yang dilepaskan di reaksi oksidasi dan 6 elektron yang ditangkap di reaksi reduksi. Kenapa 6? Karena 6 elektron itu nanti adalah kunci dari penyetaraan reaksi ini. Jadi reaksi ini saat dijumlahkan, ini harus jadi 6 ya kan, karena kamu kali 2, ini pun jadi 6, karena kamu kali 3. Nah, jadi N untuk reaksi ini nanti sama dengan 6. Ya. Kadang-kadang beberapa peserta kelas kebingungan ya, misalnya reaksinya justru dijumlahkan, ini misalnya 2 tambah 3 gitu ya, atau ini kan nanti jadi 6 karena reaksi ini dikali 3, dan ini jadi 6 karena reaksi ini dikali 2, lalu N-nya sama dengan 12, ini 6 itu salah ya. N-nya adalah 6, karena 6 itulah yang kemudian ditransfer dalam reaksi. 6 akan di sini ya, kita lihat yang sudah disetarakan. 6 yang akan dilepas, 6 yang akan diterima. Jadi N-nya sama dengan 6. Kalau kita lihat di reaksi ini, N-nya berapa? Nanti N-nya akan sama dengan 2 ya, karena nanti diterima 2, di sini nanti juga akan dilepas 2, sebab lihat di sini kita kalikan reaksi ini dengan 2. Itu adalah konsep nilai N ya. Nanti kita akan lihat kapan N itu akan terpakai dalam perhitungan. Oke, berikutnya kita akan setarakan reaksi yang lebih kompleks. Nah, reaksi-reaksi seperti ini biasanya kita akan temukan suatu kondisi di mana kita punya oksida ya. Jadi ada kandungan oksigen, ada atom oksigennya. Nah, untuk menyetarakan reaksi seperti ini, kita bisa lakukan 2 cara.
kita bisa setarakan reaksi dalam suasana asam atau kita bisa juga setarakan reaksi dalam suasana basa namanya. Sekarang kita lihat dulu penyetaraan reaksi dalam suasana asam. Misalnya kita punya Cr2O7 2- tambah Fe2+ menjadi Cr3+ plus Fe3+. Nah, pertama kita tuliskan dulu masing-masing setengah reaksinya. Ya, ini tahap 1. Cr2O7 2- akan menjadi Cr3+, sedangkan Fe2+ akan menjadi Fe3+. Oke, sampai sini tahap 1 selesai. Nah, tahap yang kedua, kita setarakan semua atom selain H dan O. Kita lihat reaksi yang atas. Di sini kita punya 2 Cr, di sini tadi kita punya hanya 1. Maka kita kalikan dengan 2, supaya sekarang Cr-nya setara. Bagaimana dengan reaksi bawahnya? Di sini kita punya 1 Fe, di sini juga Fe-nya 1. Jadi sudah setara ya, tidak perlu lagi dikalikan dengan nilai apapun. Kemudian sekarang tahap 3. Setarakan oksigen dengan cara menambahkan H2O dengan jumlah yang sesuai sedemikian sehingga O-nya nanti akan sama di produk dan di reaktan. Kita perhatikan untuk reaksi yang pertama. Kita punya Cr2O7 2-, artinya kita punya 7 atom oksigen. Di kanan tadinya kita tidak punya oksigen sama sekali, ya kan? Maka untuk menyetarakan oksigen, kita bisa tambahkan di produk H2O. Berapa banyak? 7 buah, ya. Karena di sini oksigennya ada 7. Di bawah tidak perlu ya, karena ini Fe, ini juga Fe, tidak ada oksigen sama sekali. Nah, sekarang sampai reaksi ini coba lihat. Kita sudah setarakan Cr. Kita sudah setarakan O. Sekarang apalagi yang belum setara? H, ya. Di kanan atau di produk kita punya H sebanyak 14. Di kiri sama sekali tidak ada H. Maka kita setarakan hanya dengan menambahkan 14H+. Nah, inilah yang kita namakan dengan menyetarakan reaksi dalam suasana asam. Karena nanti akan muncul H+. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sedemikian sehingga nanti H di reaktan akan sama dengan H di produk. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk reaksi yang atas ini semuanya sudah setara. Cr di sini 2, di situ juga 2. Oksigen di sini 7, di situ juga 7. Kemudian H di sini 14, di sini juga 14. Jadi secara secara jumlah atom semuanya sudah setara. Bagaimana dengan yang bawah? Ya, ini juga jumlah atomnya sudah setara. Maka berikutnya yang harus kita setarakan adalah jumlah muatannya, ya. Kalau jumlah atom sudah setara, itu berarti fasa 1 kita sudah selesai ya. Jadi stage 1-nya menyetarakan seluruh atom. Kalau ada oksigen, tambahkan H2O. Kemudian kalau perlu menyetarakan jumlah H, nanti kita tambahkan H+. Karena kita nanti akan menyetarakan reaksi dalam suasana asam. Nah, sekarang kita lihat apakah muatannya sudah setara atau belum. Kita lihat di sini ya. Kita punya di sini muatannya -2. Kali 1 karena koefisiennya 1. Di sini kita punya muatannya 14. Lalu kita jumlahkan ya. 14 kurang 2 artinya kita punya plus 12. Positif 12 muatan kita di reaktan. Bagaimana dengan di produk? Di produk kita punya 3 plus kali 2. Jadi berapa? Plus 6. Di sini tidak ada muatan, jadi 0 saja ya. 0 kali 7 kan 0. Artinya apa? Di reaktan kita punya muatan plus 12, terlalu banyak positifnya ya kan. Sementara di produk keadaannya kita punya hanya plus 6. Di sini plus 12, di situ plus 6. Gimana cara kita menyetarakan muatannya? Pasti kita tambahkan elektron. Ya, kemana kita tambahkan elektron? Ke tempat yang muatan positifnya kebanyakan. Berarti kita akan tambahkan di reaktan. Tadi ini plus 12, supaya sama-sama plus 6. Plus 12 ini kita tambahkan nanti di sini 6 elektron. Jadi nanti di reaktan, muatan totalnya plus 6, di produk juga muatan totalnya akan sama dengan plus 6. Oke? Kita lihat yang bawah. Fe-nya sudah dari tadi setara ya, karena 1-1. Jumlahnya sudah setara. Bagaimana dengan muatannya?
Beda ya. Di sini plus 2, di situ plus 3. Tambahkan elektron di tempat yang kebanyakan plus. Jadi kita pasti akan tambahkan di sebelah kanan. Ya kan? Berapa banyak yang kita harus tambahkan di sini? Jawabannya adalah 1 elektron. Supaya di sini nanti plus 2, di sini juga kalau kita tambahkan 1 elektron, dia juga 3 kurang 1, nanti kita juga akan peroleh 2. Jadi nanti di sini 2, di situ juga 2. Oke? Jadi tahap 5 pasti nanti kita harus menyetarakan muatannya dengan cara tambahkan elektron ke tempat yang positifnya kebanyakan. Tambahkan jumlah elektron yang sesuai ke tempat yang positifnya kebanyakan, sehingga nanti muatan di reaktan akan sama dengan muatan di produk. Nanti kita akan peroleh reaksinya seperti ini ya. Nanti di sini tambah 6 elektron, di sini tambah 1 elektron. Kamu harus perhatikan bahwa nanti elektron ini pasti akan ditambahkan di sisi yang berbeda. Kalau di reaksi 1, elektronnya ditambahkan di reaktan, artinya dia tereduksi. Maka di reaksi yang kedua, pasti elektron itu akan ditambahkan di produk. Tandanya dia teroksidasi. Ingat reaksinya redoks ya. Satu akan tereduksi, satu akan tereduksi, satu akan